Selamat pagi. Sekarang kita lanjutkan untuk materi perkuliahan kita, yaitu dalam mata kuliah Geologi Fisik ya. Sekarang kita akan membahas mengenai mass wasting atau pergerakan massa batuan seperti itu ya. Nah, materi dalam slide ini saya ambil dari buku yang An Introduction to Physical Geology yang edisi 12. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan dengan textbook tersebut. Oke, apa sih yang dimaksud dengan mass wasting? Mass wasting sendiri merupakan pergerakan massa dari satu batuan, ya. Jadi bukan satu batu nih, tapi dia massa batuan. Artinya dia secara satu tubuh seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada gambar di sebelah sini. Terlihat ya satu massa batuan yang mengalami pergerakan. Nah, ini dikenal sebagai mass wasting, oke? Nah, meskipun sebagian besar lereng terlihat stabil, gitu teman-teman bisa lihat nih sisi-sisinya relatif stabil gitu ya, tetapi ada gaya gravitasi yang dapat menyebabkan material yang ada di atas sini bisa bergerak dari atas ke bawah. Nah, sehingga nanti pergerakannya itu ketika terjadi satu tubuh, maka akan menimbulkan yang namanya mass wasting. Nah, pada beberapa contoh kasus ya, pergerakan itu sendiri terjadi relatif tidak diamati. Maksudnya begini, jadi secara langsung kita susah untuk mengamatinya. Akan tetapi pergerakan itu sendiri terjadi dalam periode waktu tertentu. Jadi tidak peristiwa yang katastrof seperti itu yang tiba-tiba terjadi pergerakan blok langsung mass wasting aja, tidak. Tapi dia terjadi secara bertahap. Artinya susah untuk diamati karena memiliki durasi waktu tertentu. Oke, sekarang selanjutkan landslide atau yang kita kenal sebagai longsor ya merupakan salah satu dari geologic hazard ya. Jadi salah satu bencana geologi. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada gambar nih. Terlihat ya suatu daerah yang memiliki suatu lereng yang cukup curam ya. Terus di mana di sini terlihat terjadinya suatu landslide atau longsor ya. Nah, terlihat tuh banyak massa batuan yang mengalami pergerakan yang awalnya tanaman ini berada di atas, sekarang sudah turun ke bawah sini nih. Nah, landslide itu sendiri merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dari sejumlah batuan pada suatu kemiringan lereng yang curam. Jadi teman-teman lihat ya, tubuh batunya di sini secara tiba-tiba, oke, dan kemiringan yang ada cukup curam sehingga mengakibatkan terjadinya pergerakan ini nih. Nah, landslide itu sendiri merupakan salah satu dari mass wasting. Jadi pergerakan massa batuan itu pada gambar ini kita kenal sebagai landslide atau longsor ya. Nah, mass wasting sendiri atau pergerakan dari massa batuan ini biasanya itu yang bergerak itu apa sih? Nah, biasanya yang bergerak itu adalah batuan atau batuan yang ada di lereng sini ya, atau penyusun lereng ini. Kemudian ada regolit, pecahan-pecahan batuan ya yang mengalami pelapukan. Selanjutnya ada tanah pelapukan dari batuannya. Oke, jadi tiga hal itulah yang bergerak nantinya dan terutama dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Sehingga adanya kemiringan lereng mengakibatkan mudah dipengaruhi oleh gaya gravitasi si material terdapat di atas lereng tadi. Oke. Nah, landslide atau longsor secara umum tidak hanya terjadi nih di suatu daerah lembah atau pebukitan saja atau pegunungan, tapi juga seringkali terjadi di daerah pemukiman, sehingga kita kenal sebagai geologic hazard nantinya. Nah, sekarang kita masuk nih, the role of mass wasting in landform development. Jadi gimana sih pengaruh dari mass wasting ini sendiri atau pergerakan massa batuan terhadap perkembangan dari satu landform atau bentang alam. Bentang alam artinya teman-teman bisa bayangkan adanya bukit, lembah, gunung gitu, satu daerah pedataran seperti itu. Nah, bagaimana sih peran mass wasting itu sendiri terhadap pembentukannya? Nah, pertama, dalam evolusi dari pembentukan landform, peristiwa mass wasting ini tidak langsung terjadi, melainkan diinisiasi dulu atau dimulai dulu dengan peristiwa pelapukan. Jadi satu batuan terbentuk, terendapkan seperti itu, dan lama-kelamaan dia mengalami pelapukan. Di saat dia sudah mengalami pelapukan dan dia lapuk, kemudian baru tuh terjadi yang namanya mass wasting. Banyak hal nanti yang akan mempengaruhinya. Oke? Nah, mass wasting sendiri terjadi selain dari gravitasi tadi juga dipengaruhi oleh agent of movement. Artinya apa saja nih material-material atau media yang mengakibatkan dia bergerak gitu. Berpindah si massa batuan tadi.
Yang pertama ada air, yang kedua ada gletser ya, atau daerah yang ada salju seperti itu. Nah, biasanya dua hal ini, air dan gletser tadi atau es itu, mengakibatkan terjadinya pergerakan dari mass wasting itu. Jadi mass wastingnya berpindah akibat adanya aliran dari air atau gletser, sehingga lama-kelamaan nanti akan bermuara ke laut. Nah, selanjutnya dampak dari mass wasting itu sendiri akan memberikan bentuk-bentuk yang berbeda-beda terhadap pembentukan atau perkembangan bentang alam di permukaan bumi. Nah, jadi teman-teman harus paham sekarang, pergerakan dari mass wasting akan berdampak pada bentang alam yang terbentuk. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa saja sih yang mengontrol dan memicu terjadinya mass wasting? Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, atau seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa gravitasi memiliki peranan penting terhadap terjadinya mass wasting, ya. Artinya lereng yang curam mengakibatkan ketidakstabilan dari massa batuan yang terdapat di atas lereng tadi tuh. Nah, ketika terjadinya ketidakstabilan, juga diikuti dengan terjadinya pelemahan dari si lereng tadi. Jadi teman-teman paham sekarang kalau yang mengontrol itu dari mass wasting adalah gaya gravitasi dan kemiringan lerengnya ya. Sebelum terjadinya landslide, terdapat beberapa proses yang menyebabkan batu mengalami pelemahan atau semakin mudah dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sekarang kita ingin membahas kenapa sih si massa batuan itu mudah dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, setidaknya ada beberapa faktor, 4 ya di sini dilihat, yang menyebabkan batuan tersebut itu mudah untuk dipengaruhi oleh gravitasi. Mudah dipengaruhi oleh gravitasi akibat kondisi lereng yang tidak stabil pastinya. Jadi kita ingin mengetahui apa saja sih yang mempengaruhi kenapa lereng tersebut tidak stabil. Yang pertama, ada yang kita kenal sebagai saturasi dari air ya pada lereng tersebut, kemudian kemiringan lereng yang sangat curam seperti itu, kemudian adanya pengaruh dari removal dari vegetation, artinya pengaruh dari tanaman-tanaman di sekitar lereng tersebut, kemudian adanya getaran, mungkin dari gempa bumi seperti itu yang menyebabkan terjadinya getaran pada lereng tersebut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, the role of water. Artinya di sini teman-teman mengetahui adanya peran fluida atau air terhadap terjadinya mass wasting ya. Jadi mass wasting itu sendiri terkadang dapat dipicu oleh hujan deras. Jadi suatu lereng, kemudian terjadi hujan yang sangat intens pada tersebut, atau terjadinya pencairan es di daerah kutub seperti itu ya. Nah, mengakibatkan lereng tersebut menjadi tidak stabil. Air yang berperan, artinya air hujan tadi atau dari pencairan es tersebut, berperan membawa material-material hasil lapukan yang terdapat di lereng, ya nih material-material pelapukan nih dapat di lereng tadi tuh, terbawa oleh air tadi, sehingga berpindah dari atas permukaan lereng ke bawah lereng, ya. Jadi, kenapa sih bisa berpindah dia? Nah, bisa kita lihat nih dari gambar ini. Si air tadi mempengaruhi dari friction atau celah-celah yang terbentuk antar partikel-partikel yang lapuk tadi. Sehingga teman-teman bisa lihat di sini nih. Perbandingannya antara sand atau partikel dari pasir seperti itu ya yang bersifat kering, kemudian bersifat basah. Lihat, frictionnya. Terlihat ya celah-celahnya terisi oleh air ya. Nah, ketika dia sudah sangat jenuh oleh air, dia akan lebih mudah untuk berpindah karena terjadi pengurangan frictionnya, ya. Jadi tidak lagi terjadinya friction di sini, sudah terisi oleh fluida, mengakibatkan dia lebih mudah untuk bergerak. Bergeraknya bagaimana? Ya mengalir pastinya, karena dia sudah jenuh dengan air. Dapat dilihat di sini nih, pergerakan material-material ini, mass wasting ini dipengaruhi oleh air. Terlihat ya, warna yang cukup gelap seperti itu dan terdapat bekas-bekas air di sebelah sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mass wasting yang diakibatkan oleh penjenuhan atau saturasi dari air. Yang kedua, kita akan masuk ke first time slopes. Ya, di sini terlihat pengaruh dari lereng yang curam mengakibatkan terjadinya mass wasting. Lihat di sini. Lerengnya sangat curam, terdapat perumahan di sini ya. Satu rumah, lerengnya curam. Kemudian terjadi yang namanya mass wasting. Terlihat pergerakan yang diakibatkan oleh lereng yang sangat curam. Yang pastinya juga dipengaruhi oleh intensitas hujan yang terjadi. Oke.
Nah, pada saat terjadinya aliran air pada lereng menyebabkan terjadinya perpindahan material yang ada di atas ke bawah. Oke. Selanjutnya, semakin angular bentuk dari penyusun lereng, artinya semakin curam ya. Semakin angular butir-butir penyusun dari si lereng-lereng ini akan memberikan informasi bahwa lereng yang terbentuk pun akan semakin curam dianya. Nah, overstable ini dapat menjadikan lereng unstable, jadi lereng tersebut menjadi tidak stabil ya, dan massa batuan akan mengalami pergerakan. Jadi massa batuannya apa saja yang bergerak? Ada tanahnya, ada regolitnya, dan ada batuan dasarnya. Oke. Nah, dari bentuk si regolit atau partikel-partikel penyusun batuan yang terdapat di sini juga berpengaruh terhadap kemiringan atau kecuraman dari satu lereng. Oke, sekarang kita masuk ke dampak dari vegetasi. Jadi ketiadaan dari vegetasi pada satu lereng akan berdampak pada ketidakstabilan lereng. Kenapa? Karena vegetasi itu sendiri berperan untuk mencegah erosi, ya. Kenapa? Karena akar tanaman pada vegetasi tersebut memiliki kemampuan untuk mengikat tanah dan regolit secara bersama. Jadi ketika satu lereng tidak terdapat vegetasi padanya, maka akan mudah untuk mengalami longsor atau mass wasting lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke keempat, yaitu earthquakes as triggers. Jadi di sini dijelaskan bahwa gempa bumi itu sendiri juga berperan sebagai pemicu dalam terjadian dari suatu mass wasting. Ya, mungkin teman-teman sebelumnya pernah mendengar ada yang istilah dengan liquefaction, di mana peristiwa ini sendiri menjelaskan adanya suatu getaran yang terjadi mempengaruhi material-material yang dapat di permukaan bumi menjadi bersifat water saturated. Jadinya, fluida-fluida atau air yang terdapat di bawah permukaan tersebut mengalami tergoncang juga akibat terjadinya gempa bumi. Sehingga dia menyebabkan lapisan yang ada di permukaan bumi menjadi saturasi air, ya, jenuh dengan air, sehingga material tersebut bersifat cair dianya, artinya bersifat mengalir, sehingga rumah-rumah atau bangunan terdapat di atas ini seolah terhisap ke bawah permukaan, ke dalam gitu. Nah, ini bukti salah satu terjadi likuifaksi sebelumnya yang terjadi di Palu ya. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami menjadi korban dari peristiwa ini. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi dari mass wasting berdasarkan prosesnya. Oke. Jadi proses-proses mass wasting itu diklasifikasi berdasarkan yang pertama, tipe material, yang kedua, jenis pergerakannya, yang ketiga, laju pergerakannya. Tipe material artinya ada yang bersifat unconsolidated materials, artinya ada yang soil, ada yang regolith. Ya, jangan lupa soil itu tanah, regolith itu lapangan-lapangan dari batuan. Batuan tersebut disisakan dengan bedrock. Selanjutnya, jenis pergerakan. Ada yang slide, ada yang flow, ya. Nah, kalau yang ini, Tritus 2, yang pertama yang kita kenal sebagai jatuhan atau fall, artinya itu mass wasting yang terjadi berupa jatuhan tubuh batuan. Jadi yang jatuh itu, yang bergerak itu adalah suatu tubuh batuan, potongan-potongan dari tubuh batuan. Selanjutnya, peristiwa ini dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang curam, sehingga dapat jatuh tuh. Yang kedua, terjadinya longsoran atau slides. Slides ini sendiri merupakan peristiwa mass wasting yang terjadi akibat adanya perbedaan kestabilan lereng. Artinya bagian di atas dari satu lapisan tidak stabil terhadap bagian yang bawahnya, sehingga terjadinya longsoran. Oke, longsoran sendiri terdiri dari dua, ada yang kita kenal sebagai rotasi, landslide, kemudian translasi, landslide. Dan ketiga baru dari laju pergerakannya atau rate of movement. Nah, rotasi landslide dan translasi landslide ini dibedakan dari jenis massa batuan yang bergerak, ya. Jadi tubuh batuan yang bergerak itu bagaimana bergeraknya? Apakah dia mengalami rotasi atau dia hanya bergeser saja, atau yang kita kenal sebagai translasi. Sekarang kita lihat yang pertama. Berdasarkan dari laju pergerakannya atau rate of movement, nah mass wasting sendiri dibedakan jadi atas 4. Yang pertama ada yang kita kenal sebagai slump. Slump itu merupakan contoh dari rotational slide. Jadi terlihat nih adanya rotasi. Nah, tubuh batuan yang terdapat di sini mengalami rotasi, sehingga menghasilkan satu bentukan yang cembung seperti ini. Oke?
Nah, yang bergerak itu apa? Yang pasti material yang bersifat unconsolidated dan bergeraknya di sepanjang bidang ini, ya. Oke, paham ya? Nah, di sini kita lihat pergerakan yang terjadi itu relatif tidak cepat dan tidak begitu jauh. Terlihat sini hanya bergeser, ya. Nah, biasanya material bergerak itu atau material yang mengalami peristiwa selam ini seperti clay, dan biasanya pada bagian bawah akan terakumulasi secara tebal material-material yang berpindah tadi. Dan selam ini tidak jarang menimbulkan satu bekas di sini yang kita kenal sebagai scarp. Yang kedua, kita kenal sebagai rock slides, artinya longsoran batuan ya. Terlihat pada gambar, batunya di sini nih. Kemudian mengalami longsoran sehingga tubuh batu yang terdapat di sini mengalami perpindahan di sini. Oke. Nah, apa yang mengaruhinya? Biasanya dipengaruhi oleh hujan yang terjadi secara terus-menerus sehingga lereng tersebut tidak stabil dianya. Oke. Nah, biasanya pergerakan ini kita kenal sebagai translation slide, artinya pergerakan tubuh batuan yang tidak mengalami rotasi seperti ini, tetapi bergeser dari atas ini ke bawah. Terlihat ya, jatuhan-jatuhan batuannya seperti ini yang kita kenal sebagai rock slides, ya. Yang ketiga, kita kenal sebagai debris flow, yaitu biasanya meliputi soil dan regolith yang mengandung banyak air. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ya, mungkin kalau di daerah gunung teman-teman bisa amati seperti keterjadian lahar gitu. Itu terkenal sebagai debris juga. Nah, di sini dapat teman-teman lihat nih, pada suatu daerah ketinggian terjadi hujan, kemudian mengalami perpindahan tuh material-material yang tepat di sini nih. Materialnya apa? Materialnya itu biasanya dominan terdiri dari fine grain, artinya klasik-klasik halus, ya. Bisa mat, bisa clay silt, bisa fine grain seperti itu. Dan biasanya terjadi secara cepat. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih. Terjadi banjir bandang seperti itu ya, dari satu hujan terjadi pada daerah ketinggian, kemudian mengalami banjir seperti itu menggenangi daerah-daerah sekitar, dan biasanya terdiri atas lumpur-lumpur ya, terlihat warna airnya relatif lebih coklat, artinya lebih kental terhadap material-material tersebut di dalam airnya. Oke, yang kedua yang kita kenal sebagai edge flows ya. Umumnya peristiwa ini terjadi pada lembahan yang mengalami tingkat presipitasi yang tinggi dan snowmelt. Artinya di sini terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi atau daerah yang tertutupi oleh es, kemudian terjadi pencairan es tersebut sehingga menyebabkan relatif lebih jenuh air di daerah sininya ya. Nah, biasanya terjadi pada saat regolith atau soil di sini itu mengalami penjenuhan oleh air ya, sehingga menyebabkan material-material di atas ini mengalami bergerak dianya. Nah, pergerakan pada edge flows ini sendiri ditandai dengan adanya ini nih, jejak pada lereng, atau yang kita kenal sebagai nih, a tongue or a teardrop. Ya, ini merupakan jenis khas pada edge flows. Nah, material yang bergerak itu apa? Yang pasti dominan dari clay dan silt dan sedikit material kasar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang slow sekarang. Nah, dari slow movement sendiri ada dua ya. Ini nomornya salah. Ini nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, kita kenal sebagai creep. Ya, creeping. Nah, di sini sendiri merupakan jenis mass wasting berupa pergerakan secara gradual. Artinya pergerakannya secara pelan. Ya, bertahap. Apa yang bergerak? Soil dan regolith. Dari permukaan lereng ke bawah permukaan lereng. Dapat lihat sini ya. Terjadinya creep pada lapisan di sini. Oke. Nah, biasanya kondisi material di permukaan lereng mengalami ekspansi atau kontraksi. Biasanya material di permukaan ini ya terjadi kontraksi atau ekspansi akibat terjadinya freezing atau pembekuan atau pengeringan seperti itu ya. Artinya fluidanya yang relatif menguap ke permukaan seperti itu sehingga berdampak pada terjadinya pergerakan-pergerakan di bawah sini nih. Nah, creep ini sendiri secara umum dipengaruhi oleh hujan ya, mengakibatkan lapisan sini lebih saturasi air, kemudian juga dapat dipengaruhi oleh akar-akar tanaman ya. Jadi peristiwa ini terjadi dalam waktu yang cukup lama atau secara gradual. Yang selanjutnya ada yang kita kenal sebagai solifluction. Solifluction ini sendiri menjelaskan bahwa mass wasting itu terjadi karena adanya saturasi air pada tanah sehingga menyebabkan terjadinya pergerakan dalam ukuran beberapa milimeter atau sentimeter ya dalam 1 tahun. Jadi terlihat di sini nih.
terlihat seolah relatif stabil, tapi terjadi penjenuhan air pada tanah-tanah. Jadi tanah di permukaan ini mengalami jenuh air sehingga dia mengalami pergerakan. Dapat terlihat garis-garisnya seperti ini ya. Nah, ini bukti pergerakan tanah yang terdapat di daerah ini. Dan pastinya lereng ini relatif tidak curam. Oke. Nah, biasanya peristiwa ini terjadi di mana air itu terperangkap pada lapisan tanah sehingga dia tidak bisa untuk lolos ke permukaan. Nah, pada saat dia jenuh, lapisan tersebut jenuh oleh air tersebut akan infiltrate, akan masuk terus meresap ke bawah dari lapisan tanah tersebut. Dan makin lama, bagian yang mengalami creping akan semakin tebal. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.